warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mamonto, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Nah, kali ini Anggi akan menjelaskan tentang laporan pengembangan riset etika bisnis Islam. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu definisi laporan pengembangan etika bisnis. Definisi pengembangan riset etika bisnis syariah. Pengembangan etika bisnis syariah adalah proses penyelidikan dan eksplorasi mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari praktek bisnis syariah serta penerapan aspek etika dalam konteks tersebut. Riset ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang etika bisnis syariah, mengevaluasi masalah etis yang muncul dalam praktik bisnis syariah dan mengembangkan kerangka kerja atau pedoman yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks. Perkembangan riset etika bisnis syariah penting untuk memperkuat praktek bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meminimalkan risiko pelanggaran etika dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis syariah. Riset ini juga dapat membantu dalam mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dampak positif dalam masyarakat. Pengembangan riset etika bisnis syariah melibatkan studi yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip Islam dan aplikasinya dalam konteks bisnis. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi laporan pengembangan riset etika bisnis Islam. Selanjutnya kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu dasar hukum umum, teori para ahli, dan implementasinya di masyarakat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dasar hukum umumnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang yang mengatur hak-hak dan perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Hal ini meliputi ketentuan terkait kejujuran dalam iklan, kualitas produk, kebijakan pengembalian barang, dan praktik bisnis yang menyesatkan. Teori para ahli. Menurut para ahli, pengembangan riset etika bisnis syariah melibatkan berbagai perspektif dan kontribusi dari para akademisi dan praktik bisnis dan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dan bisnis syariah. Dr. M. Fahim Khan, Dr. Khan menyatakan bahwa riset etika bisnis syariah harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks bisnis. Ia menekankan pentingnya membangun kerangka kerja etis yang kuat untuk menghindari pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Implementasi di masyarakat. Implementasi etika bisnis Islam di masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan berikut. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelidikan informal, seminar, pelatihan, dan kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam bisnis. Kedua, peran model. Para pengusaha muslim yang berhasil dan menerapkan etika bisnis Islam dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Mereka dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka untuk menginspirasi pengusaha yang agar menjalankannya. Nah, sekarang studi kasus etika bisnis syariah online yang tren zaman sekarang. Studi kasus tentang etika bisnis syariah yang tren zaman sekarang. Kasus yang tren saat ini yaitu pinjaman online atau pinjol ilegal, sebab ada banyak kasus orang-orang yang terjerat utang bahkan harus menguras harta benda yang dimilikinya. Pinjol kerap kali menawarkan kemudahan pinjaman, selain itu juga menjanjikan pelayanan dan kecepatan pencairan dana yang menggiurkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu semua pada akhirnya menjebak masyarakat dengan bunga tinggi dan kerap kali dilupakan oleh si peminjam. Pinjam 2 juta sampai akhirnya rumah dijual karena modus berbunga, dan ini termasuk perilaku bisnis yang tidak jujur
dan bertanggung jawab dan juga melanggar hukum. Itulah pembahasan saya tentang laporan pengembangan etika bisnis syariah yang terdiri dari 5 poin tadi. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.